biyen ki ada perubahan sistem ya Bapak. Yang namanya Mojopahit itu bukan negara kesatuan tapi negara perdikan. Perdikan itu artinya Gajah Mada sebagai Perdana Menteri, Hayam Wuruk dan Kencono Wungu sebelumnya sebagai kepala negara itu hanya koordinator dari persemakmuran yang berada di seluruh Asia Tenggara. Jadi masing-masing punya negeri masing-masing ya, koordinatornya di Mojopahit, terus mereka ketemu selapanan pisan ngawugen di emas diombe giliran. Begitu Demak tetap sistemnya perdikan. Jadi Mojopahit tidak memerintah semuanya. Mojopahit itu mengkoordinasi keamanannya dan kesejahteraan bersama saja. Mereka tidak harus kirim upeti. Tapi nyun sewu, mulai pertentangan antara Aryo Penangsang dengan Sutowijaya dengan Hadiwijaya, ya, kemudian terus-menerus konflik ini membuat putranya Joko Tingkir atau putranya Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benowo, kemudian dia tidak kerasan di Demak, tidak kerasan di Pajang, akhirnya membuat pesantren di sini di daerah Banyumas. Ya, jadi Pangeran Benowo kui nggak pesantren yang gini, engkau terusnya tekan Kolopaking, tekan macam-macam guys. Ya, ketika Indonesia mengalami konflik bentur sebagaimana terjadi antara Aryo Penangsang yang merasa berhak jadi raja melawan Hadiwijaya yang kemudian diladeni atau diwakili oleh Sutowijaya atau Panembahan Senopati kelak. Itu Indonesia waktu itu pada tahun 2001-2002 itu berada pada posisi di mana orang akan bentrok. Wong Islam wis ora iso nek presidennya dudu Habibie. Ning PDIP ora iso nek presiden dudu Mega. Nek presidennya Mega wong Islam ra siap, nek presidennya Habibie wong PDI ra gelem. Maka saya miguh piye carane wong tua sing dadi presiden sing diterima oleh PDIP maupun orang Islam. Saya tidak mengatakan PDIP bukan orang Islam ya. Tapi pokoknya loro iki abang karo ijo iki Jombang iki ya, ijo abang kuwi ya. Ini harus dituani. Jadi sing iso diterima wong Islam sama PDIP waktu itu hanya Gus Dur waktu itu. Ya, hanya Gus Dur yang bisa diterima. Gus Dur sendiri mencalonkan Sri Sultan ngomong Kubono, aku berkono Gus nek Sri Sultan gurung siap Gus, sampean nek maksa Sultan aku gak melok-melok gak tak wangi sampean. Ya terus apa Cak gitu ya, saya runding sama Gus Dur. Terus apa Cak, nek ngene iki gelut iki arek-arek. Sopo nek ngono? Ya kudu Sultan sing asli Gus ngono. Sopo Sultan sing asli? Ya Sultan Abdurrahman Akhir ngono. Ngono, ini beneran. Saya nggak ngarang, ini beneran. Ojo macam-macam sampean Cak. Lho sampean itu Sultan Demak, Sultan Pajang. Sampean tuh turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Dulu mbak sampean Pangeran Benowo lari dari istana karena tidak kerasan dengan dunia politik, maka dia bikin pesantren dan padepokan di sini, pindah ke aktivitas kultural, tidak lagi politis. Sekarang sudah saatnya Pangeran Benowo balik nang istana, sampean damaiaken PDIP karo wong Islam iku. Ngono ta Cak, lho sampean niku. Sampean niku turunan nomor 1 aku ngawur jane. Ning jebul tenan, bener tenan. Anjane keturunan nomor 9 aku ning cocok ngono gitu. Ning jebul bener ya Mas, kayak yang saya bilang bulan-bulan lagi aku ning jane ngawur. Ning jebul bener. Jane ora bener ning Gusti Allah mesake aku. Wah, kayak wis kadung ngomong ya wis tak gawe nomor 9 ngono akhirnya. Itu akhirnya. Lho kowe yang ngono karo bojomu sayang ngono janjian tuku motor apa enggak tuku emas sing rada apik sithik, janjian ngono ora apa-apa. Engko Gusti Allah mesake kowe. Gitu loh. Akan janji wis 3 tahun kok ora iso-iso nukokke, ya wis tak kabulke ngono akhirnya. Ngono Mas ya. Janjian ngono bojomu ya. Engko nek wis tiba saatnya kok ora iso nukokke, Gusti ampun kadung janji kula. Masuk kula isin no sampean, kula isin nek kula mboten saged niki nyuwun sewu pripun, terus kula njaluk tulung sinten melih insyaallah kabul ngono ya. Ning janji saya ngono sik bojomu tenanan, terus janji nono lagi nek ora kabul ya lho. Masuk jenengan ora isin duwe hamba, ora iso ngono ya ta.
Wong hambane wis izin mosok Allahnya ndak izin ngono ya. Ngono ya. Mau ngakal ora? Ora apa-apa toh, sama Allah mesra dong. Sama Allah bukan bos, Allah bukan direktur, Allah itu bukan pangap, bukan kapolri, Allah itu kekasihmu sing mesra. Ini ojo banget-banget niranya ya. Ini pokoknya sing mesra. Ndungaku ya Allah, berikanlah kami ngongkon apa piye. Nek ndonga ki aja ngono kuwi. Pripun. Ah gitu, jangan gitu ya. Gitu ya. Nada menunjukkan kadar cintanya, betul enggak? Gitu. Jadi nak kiai-kiai kan sok perintah. Ya Allah, Indonesia sedang dalam keadaan gawat ya Allah. Ada reklamasi ya Allah. Terus dari malaikat gue iki ndonga kok nggak makalah. Itu ya. Makanya intinya engkau sama Allah itu bercinta. Ayatnya jelas. Qul wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah. Ya. Nek panjang kowe tresno karo Gusti Allah melu Muhammad, kan begitu. Jadi urusannya cinta apa tidak cinta? Aku saiki takon, kowe beragama mergo taat apa mergo tresno? Tresno. Cinta penan, cintai ora diitung, kowe biyen karo dosa-dosa titik wis ora apa-apa. Karena cinta, betul enggak? Nek cinta orang ngitung-ngitung, betul enggak? Gitu ya. Mulai hari ini setelan hatinya adalah cinta kepada Allah, sehingga engkau akan mencintai semua makhluknya, engkau akan mencintai semua manusia, engkau akan mencintai semua alam semesta ini. Itu yang namanya rahmatan lil alamin. Ngono ya, oke. Satu nomor satu Pak Bupati, aku njaluk apa nomor apa saiki kita persembahkan Kak Bupati dolanan bareng Jogja sama Mas, supaya Pak Bupati nanti punya bahan banyak dan gembira, gitu ya. Aku njaluk Doni, apa karo Pak Joko Kanto? Apa karo sapa? Karo SP. Oke, manut aku. Pak Bupati, ini sekedar memberi contoh. Orang Jawa itu menerima semua diterima, sak dunia diterima, ning gue ya dadi orang Indonesia. Jadi musik barat kita terima, musik Arab kita terima, tapi diulek, disayur berdasarkan cita rasa Indonesia, gitu ya. Ngono lho, kudu ngono, aja njur kowe dadi wong barat, aja dadi wong Arab. Gitu ya. Kowe iki dadi wong Jawa sing paling indah. Pak Yosef, nyuwun sewu ya. Nek wong bule kae keputin ora apik kuwi. Iki ya rada keputin sithik. Nek wong negro kae kirengen sing pas indah ki wong Jawa ngene iki. Ngono cara berpikire. Mergo kowe coklat nek kowe ireng, apa kulit tok meng kaya ngono. Apa meneh kae putih apa sing tapi ya sing mateng kaya ngene iki ya nek negro. Nek aku ceramah ning ngarepe negro tak mantepke le ireng kuwi. Mergo aku ning ngarepe wong Jawa sing tak mantepke coklate kuwi. Lah kudu ngono ta ya. Masa nang pitik aku ngomong sing apik bebek, ya sing apik pitik kan gitu. Gitu yang namanya itu Bapak dari Romo, saya tuh gitu pokoknya. Dan saya keliling Belanda dengan Kiai Kanjeng itu gereja-gereja, dan mereka memang meniru cara niki soe carane, dan saya tuh merayu jemaat-jemaat di Belanda dengan cara seperti itu. Irunge wong bule kayak kedawan. Urung kok semono, nek kene Petruk kuwi jenenge. Ya ora. Nek wong sing negro kae kepeseken, sing seting kuwi sing apik, sing ora kedawan, ora jadi ora mancung banget, ora pesek banget. Ya kaya kowe kuwi pas. Ya ora? Bersyukur. Wong negro, wong Turki, wong Afghanistan, wong Amerika keduren kulo apa ana wong kok gentar kuwi jenenge. Nek wong sing ning alas-alas kae kecendaan, sing pas ki wong Jawa ngono wae. Sebagai wong Jawa bangga la in syakartum la azidanakum, tadi gitu caranya. Memang gitu. Ngono ya. Oke.
Jadi ini sebuah lagu barat, judulnya One More Night. Sewengi meneh One More Night. Sing grupnya bernama Maroon 5, yang menyanyi namanya Adam Levine. Tapi syaratnya harus pakai gamelan. Dan gamelannya tidak menyesuaikan diri ke barat, enggak. Wis ngono kuwi munio wis engko dadi lagu barat jane ora barat. Kuwi nek dijawabke dadi Jawa, nek dikeroncongke dadi keroncong, wis kuwi tergantung khalifahnya. Ngono ya, tergantung. Nek wong Jawa kan dalang ora kurang. Masa orang ngerti kalimat itu? Dalang ora kurang lakon. Wong kue rabi nyambut gawe ora cetha. Ya duit 100 cukup ora seminggu? Cukup ora 100 seminggu? Wah, wis ngene wis. Seminggu 500 kok kan Bapak seminggu, Pak? Seminggu 500 cukup? 400? 300? Ya cukup, bener. 200? Ya dicukup lah, kan gitu kan? Nah, kita itu punya kemampuan nyukup ke. Itu tidak ada di dalam mentalitas dan budaya manusia sedunia. Hanya kita yang bisa nyukup ke. Ya lah. Menduan ayo, ya toh, apa wae ayo, wis pokoke onone kuwi pangan dinikmati, ngono ya. Tiga halnya tuh aman siji, dengan silaturahmi kaya ngene iki ra nganggo keamanan, ra nganggo macem-macem, breh atine ya toh, breh itu polos ikhlas satu sama lain, maka tidak akan ada pertengkaran dan nyawa kita aman satu sama lain. Wong urip iki telu nyawa, martabat, harta benda. Ning kuwi to. Dengan kaya ngene iki martabat kita akan kita pikirkan untuk kita jaga terus. Lagu-lagu ini menunjukkan bahwa kita ini punya martabat sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga dengan Jawa kita bangga dengan kemampuan budaya kita dan seterusnya. Nomor 3, kira-kira mau copet lagi tuh. Selama saya acara Pak, dulu waktu awal 4 bulan di Jombang masih ada copet 1-2 kali, setelah itu tidak ada sama sekali. Dari wong rene iki kowe ora ngrungokke apa-apa, pokoke cukup ning kene. Atimu ikhlas wis cukup. Berkah sesuk. Ana sing langsung entuk sesuk-esuk berkah, ana sing seminggu meneh, ana sing sesasi meneh. Pokoknya kowe ora ngrungokke ora apa-apa. Aja lali nek kupingmu ngrungokke dhewe, atimu ngrungokke dhewe, detak jantungmu ikut mendengar dan aliran darahmu ikut mendengar. Ora paham saiki ora apa-apa. Ning pokoke trimo kanthi ikhlas, sesuk luding dhewe, ngerti luding ya. Sesuk dadi dhewe kabeh, insyaallah dadi berkah uripmu kabeh. Nah Pak Bupati, saya keliling ini sudah ke 3.826 tempat yang saya datangi dengan Kiai Kanjeng. Tujuannya sederhana, ngancani wong cilik, dan saya sudah lapor Pak Bupati tadi, saya sama Kiai Kanjeng hanya menerima undangan bupati ke bawah. Bupati monggo, camat monggo, lurah monggo, dukuh monggo, wong desa ning gunung monggo ora masalah. Ning nek gubernur munggah engko sik kapan-kapan. Ya, saiki Bupati mengisor. Maka saya malam hari ini mari kita rayakan bersama Pak Bupati. Kasih pejabat-pejabat yang mencuri hutan di Kalimantan dan kemudian kita bawa ke Jakarta bersama kepolisian dan KPK. Aku sekalian nanti orang no masalah rakyat, kira no masalah. Tidak ada pertengkaran antar orang beragama di rakyat. Tidak pernah ada. Di Jombang itu gereja tertua. Ya, gereja tertua di Pulau Jawa itu di Jombang, di dekatnya tempat Cak Nur Holis Majid. Sampai hari ini tidak pernah ada peletikan sekecil apapun antara orang Islam dengan orang Katolik di sana. Nek riwaya wong Katolik melu ewang-ewang, nek Natal wong Islam melu ewang-ewang, dan itu kan bukan urusan akidah, itu bukan urusan teologi, itu urusan kebudayaan. Jadi wong cilik ora tau congkrah bab agama. Sing congkrah kuwi orang-orang yang pikir kepentingan di Jakarta dan kelas menengah yang menggunakan agama untuk mengadu domba orang yang berbeda agama. Nek rakyat ora masalah, sing gawe masalah kuwi wong-wong ning Jakarta dan di tempat-tempat yang agak lebih tinggi yang memang menggunakan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnik untuk kepentingan mereka. Nah, rakyat di mana-mana rano masalah.
Bahkan di acara maiyah itu ojo meneh kok wong beda agama, makhluk sing beda kowe tak terima, jin tak terima, dan ada petugas pengawas rohaniah di belakang. Jadi siapa yang hadir malam hari ini, ya ono sing jahat sopo, ono sing sunan sopo, wali sopo, itu kita daftari setiap malam. Ya setiap kali ada petugasnya 2 orang di belakang saya sebelah kiri. Ya. Dan itu khusus, dan saya menerima semua. Kue arep katokan congklang monggo, kue arep katokan kulot monggo, suwek-suwek ora apa-apa anggere aja muda. Gitu. Nek muda kan mesake kowe. Ya nek kowe wedok disenengi didelok. Nek lanang jijiki ra karo-karuan to. Kan gitu. Dene wong lanang iki ra apa-apa muda-muda kono, rumasa muda seneng kok, kan gitu. Jadi tidak ada pertengkaran dan wis toko iki mung diapusi wong sing berkepentingan. Kepentingannya itu kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, dan ujungnya adalah kepentingan modal. Maka Pak Bupati lindungi dia. Jangan masuk ke wilayah itu. Ini adalah kepemimpinan, bukan kekuasaan. Bupati bukan penguasa, bupati adalah pemimpin. Pemimpin berarti mengayomi, pemimpin berarti menyayangi. Benar ya? Sebenarnya kalau ada waktu saya ingin menjelaskan banyak sekali teori mengenai kepemimpinan, terutama misalnya gundul pacul, ini teori kepemimpinan Pak Bupati. Pak Bupati ki kudu nggawa wakul, ya ta kudu nyunggi wakul, ora mung nggawa nyunggi. Nek ngene nyangking, nek ngene mikul, ngene manggul, ya nek ngene bopong penggendong, nek nyunggi. Jadi kesejahteraan rakyat itu letaknya di atas kepalanya Pak Bupati, kan gitu. Jadi rakyat adalah atasannya Pak Bupati secara demokrasi. Karena yang memilih Pak Bupati adalah Anda, dan orang yang memilih lebih tinggi daripada orang yang dipilih. Kan begitu? Kamu mulai aslinya. Itulah demokrasi. Tapi demokrasi di Indonesia sama sekali masih mentah, belum setengah matang aja, belum. Isi pencit, nek cara plem, kan itu. Jadi selapopo, kita terus akan bikin matang. Maka saya menemani Anda semua. Jadi Romo, selama ini saya bergaul dengan romo-romo, pendeta-pendeta yang nganti tekan Londo, nganti tekan Norwegia, Finlandia, nganti kita keliling ke 19 gereja dan sinagog di Belanda ketika mereka bunuh-bunuhan karena film fitnah. Sampai ingat kasus itu. Dan saya datang ke tempat orang yang paling menghina Islam. Aku kepingin teko dan aku kepingin hinaan aku. Ojo Islam, aku nak menghina Islam, aku yang cilaka. Orang ngerti gue, hinaan aku, nak aku apa-apa. Gitu loh, tak parani untuk itu. Yang namanya huge builder itu, yang kemudian dipenjara itu. Jadi saya ini pentas 100 meter dari rumah dia, ada gedung di situ. Jadi orang masalah antara agama. Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Kue arep miliki milion sakarmu. Allah sangat demokratis. Nanti urusannya sama Allah, ora karo aku. Gitu loh. Urusannya sama Gusti Allah, ora karo menungso. Jadi menungso rasa dadi Gusti Allah. Rasanya nyala-nyalake wong. Pak Bupati saiki iki tadi kita sudah ngobrol. Wong saiki iki untuk bener kudu nyalake wong. Ya kan? Bener-bener wae rasa nyalake wong. Saiki nek bener dengan nyalake wong. Saiki nek ana copet ditangkep, digepuki, nek aku ora melu gepuki, aku diarani pro copet. Nggih mboten? Bener lagi. Kan ngono saiki psikologi ini. Nek kowe ora melu mengutuk Ahok berarti kowe pro Ahok. Nek kowe ora melu nesu nang Anies berarti kowe pro Anies. Wong ora entuk urip mandiri ra entuk. Kudu nek ora miring rene. Padahal pemihakan tidak boleh kepada orang dan pihak. Pemihakan harus kepada nilai. Sapa wae bener tak dukung, benere dudu wonge. Jadi pemihakan kepada apa, bukan kepada siapa. Betul? Karena setiap orang punya baik dan punya buruknya masing-masing. Ini ya, ya, kita belajar. Dan saya kira hubungan saya Pak Bupati sama rakyatnya kok malam hari ternyata memang tidak ada apik lah. Dan saya masa depan Indonesia itu terletak Pak Bupati sampai ke lurah dan penduduknya. Nek munggah ki gubernur jane ra ono apa-apa. Iya ta? Ya ta jane ra ono apa-apa. Nek bupati kudu ono tak ngisor. Ning engko ditakoni Ganjar pancen aku ngomong ngono kuwi. Bahkan presiden Rano yang aslinya rapopo. Ini nggak penak lah, masa orang duwe presiden kan gitu. Kan gitu kan. Mau menggaweane ngerepoti wae.
kan gitu. Nek bupati kan cetha urusan mikir rakyat itu cetha deg-degan lah itu. Kalau presiden kadoan, kapan-kapan kita rubah negara ini, gitu loh. Kita rubah supaya rukunnya bener, rukunnya tadi loh. Rukun tuh gini, nek kue nggak Pancasila, sorry ini waktunya dikit. Nek Pancasila ya berarti ono Gusti Allah toh. Nek orang nggo Pancasila, Gusti Allah ora apa-apa. Nek wis ono Pancasila, sing nomor 1 apa sila? Berarti Gusti Allah. Ono Gusti Allah, ono alam, ono wong. Ya lah. Ono gunung, ono tambang, ono suket, ono segala macam ngono ya rukunnya. Nah, aku takon, nek ono Gusti Allah sing duwe sapa? The owner of life siapa? Sing duwe gunung, sing duwe lemah, sing duwe sawah, sing duwe kowe sapa? Jadi kira-kira nek ownernya Allah, kok komisaris utamanya siapa? Ibarat perusahaan Allah. Direktur utamanya siapa? Ngene rek, rasa jabatan. Sing nentokke dunya kudu piye, menungso kudu piye, menungso apa Gusti Allah? Tahu rapat kabinet takon Gusti Allah kedah pripun? Tahu Gusti Allah dadi nomor 1 ning Indonesia? Tahu ana wong ngeruk tambang njaluk izin nang sing duwe? Kowe aja ngomong Pancasila, kowe urung iso Pancasila. Sinaurene. Nek Pancasila berarti Gusti Allah bose. Iya lah. Nah, kalau di kabupaten bisa, di kabupaten masih bisa. Tuhan bukan faktor, Tuhan itu utama, dia primer, kita yang faktornya, kita anggotanya, kita karyawannya. Lalu dengan Pancasila. Mulanya rasa umum Pancasila, wong kowe urung iso Pancasila. Apa Tuhan nomor 1 di Indonesia? Lah belum tahu. Lah iya kan Gusti Allah nyusul. Aku mau takon nang ibu-ibu, teman-teman dari SMA 1. Bu milih mana sampean di anak wedok? Orang sing lamar nganti perawan tua, nganti urip ijen nganti tua, apa dilamar wong, dikawin wong, dikaploki bendino, tinggali diselingkuhi, milih di, milih urip ijen apa dirabi neng diselingkuhi. Aku takon, masa di anak pak, nanti anakmu wedok dirabi wong neng di piloro, apa ora rabi, sing milih sing di, ora rabi. Gusti Allah melendi menungso bersahadat neng ingkar tiap hari. Apa wong kafir? Sing dipilih Gusti Allah kira-kira? Ayo. Ora rabi apa rabi neng ora setia? Sing dipilih? Gusti Allah milih wong kafir apa milih wong Islam atau beragama neng ora setia? Milih di kira-kira Gusti Allah? Jadi kafir kabeh wae. Timbangane kowe nyelingkuhi Gusti Allah nggih mboten tak ngono to logikane. Oke, pasti tidak begitu aslinya, apanya sebaiknya tidak begitu, tapi ngerti ya logikanya ya. Jadi saya ayo berusaha betul untuk setia kepada Allah. Ya mungkin tidak hebat betul, makanya saya tidak membangun khilafah Islam. Yang saya bangun adalah khilafah silmi. Karena ayatnya adalah udkhulu fil silmi, bukan fil islami. Nek silmi kuwi sederhana, sak iso-iso mulai. Kuwi dadi mantuku, sing penting kowe setia, ra iso tuku mobil ra apa-apa, ning sing penting kowe setia, sak iso-isomu ora njur kudu keluarga saiki nang duwe sembarang ora. Ning sing penting sak iso-isomu kowe tenanan hatimu setia tenan, gitu. Itu yang namanya silmi. Ora kudu negara Islam, ora kudu dunia Islam, ora sak iso-isone menungso kok nanti bertanggung jawab di depan Allah ya kowe dhewe-dhewe. Nek aku saiki dadi kiaimu, aku iso nolong kowe ya kan ngarep Gusti Allah. Lah ora iso nolong, lah ngapa aku dadi kiai ora iso nolong kowe? Mulane aku ayo dadi mbahmu wae, bapakmu wae, kancamu wae lah ngono. Itu pilihan saya. Karena aku tidak bisa menolongmu dan engkau tidak bisa menolongku di hadapan Allah. Ngapa aku dadi pemimpinmu nek aku ora iso nolong kowe? Kan gitu. Jadi jelas ya sekalian ya. Oke. Waktu tinggal 20 menit. Anda boleh terus sama Kiai Kanjeng. Nek gelem. Buku ini buku Kanjeng. Kalau ada bapak yang lain yang mau merespon, saya silakan. Sampun. Oke. Saya Pak Bupati boleh ada yang nanya. Asal satu pertanyaan boleh 3 orang cepat. Tapi waktunya tinggal sedikit. 1, tapi jangan double. 2, wah kok camaknya kabeh. 3, segera maju ke depan mikrofon ya, terutama kepada
tentang Banyumas ya, jangan kepada saya. Kok orang Cirebon? Ya udah, enggak apa-apa, silakan. Oke. Asal satu ya Mas ya, cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, dari kampus Syekh Nurjati. Makna 72 tahun Indonesia menurut Cak Nun itu seperti apa, Cak? Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mananya sederhana, saya jawab langsung. Makanya saya bikin sinau bareng, bukan ceramah, bukan pengajian, tapi sinau bareng. Pokoknya saya Indonesia kudu sinau bareng, nomor siji sing kudu sinau presiden. Ini ya jelas ya. Ya itu mananya. Rasa disesali ya, kayak yang ini sinau mas, saya sinau bareng nih. Nek gelem sinau bareng yang saya selamat. Karena orang gelem sinau bareng ya tambah ciloko, tambah ciloko. Anda membesar, bangsa Indonesia bangsa yang besar, jangan bersikap sebagai bangsa kecil. Anda kaya raya, Indonesia jangan bersikap sebagai orang miskin. Jangan mengemis-ngemis pada siapa-siapa karena kau kaya raya sebenarnya. Gue wong ampun yang bersikap sebagai orang kerdil selama ini. Yuk Indonesia percaya diri, Banyumas percaya diri, bangga kepada dirimu sendiri, ikhlas kepada dirimu sendiri. Itu ya Mas ya. Cirebon aja yang antara Jawa Barat, Jawa Tengah aja punya kepribadian sendiri kok. Kalau di luar negeri Pak yang tanggung-tanggung seperti itu ya tidak punya kepribadian, tapi di Indonesia yang nggak Sunda, nggak Jawa seperti Cirebon itu aja punya kepribadian. Banyuwangi tadi nggak Jawa, nggak Bali, tapi Banyuwangi punya osing dan punya kepribadian sendiri. Indonesia tuh selain ngendi dadi ojo minder, kue ora kalah karo wong Barat, ora kalah karo wong Arab, ora kalah karo sapa-sapa. Angger kue gelem dadi awakmu dhewe, percaya diri, bangga kepada diri sendiri, bersyukur bahwa Anda dijadikan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas ya, sip ya Mas ya. Hidup Cirebon, Kasepuan maupun Kanoman. Saya kangen untuk bisa ke sana tapi belum tahu kapan ya. Silakan yang berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tegal mau bertanya bagaimana cara membangun rasa kesadaran tentang keberagaman dalam hati. Jadi mungkin saya pribadi masih angkuh tentang kejawaan saya, tentang keislaman saya, dan ini saya mau minta petunjuk tentang bagaimana menyadarkan diri saya bahwa saya bukan sendiri dan saya berkumpul dalam keberagaman. Jawa dan Islam itu bukan dua hal yang berbeda. Gue ini dari wong Jawa, terus Islam menyadarkan bahwa gue wong Jawa gitu loh. Apa sih gunanya agama Mas? Dikit ya. Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Cirebon, orang mana itu sudah munggah nang langit, wis ngerti Sang Hyang Wenang, wis ngerti Sang Hyang Widi, wis ngerti macam-macam, wis ngerti dewa-dewa, sudah mencari siapa toh yang di langit, siapa yang menciptakan, sudah cari. Cuman tidak bisa sampai ke puncaknya karena bisa nggak Anda meneliti Allah? Mungkin nggak meneliti Allah? Nggak mungkin toh. Maka agama adalah Allah ngasih tahu kamu, itu yang namanya agama. Aku iki Allah, aku iki Rahman Rahim, itu harus Allah dewe yang ngandani. Kowe ora iso goleki, gitu ya. Jadi jangan pertentangkan dirimu sebagai orang Jawa dengan dirimu sebagai orang Islam. Itu perjodohan yang luar biasa. Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya, seperti tumbuh ketemu tutup terus dipelajari dewe. Ya, Mas silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afgani dari Lingkar Maya Bumiayu. Ya, yang ingin saya tanyakan, katanya kan tadi Cak Nun itu sering nyeplos terus ternyata kenyataan, dan beberapa kali di Ma'iyah mengatakan kita ditipu 700 tahun yang lalu. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kita 10 tahun lagi akan menemukan kebangkitan, dan Cak Nun sering menyebutkan di 2024. Itu saya bertanya-tanya sebenarnya ada apa di Indonesia untuk apa istilahnya untuk kebangkitan bangsa kita dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ngomong sesuatu itu sebenarnya kan setengahnya taktik aja kepada Allah. Wah, kayak wis kadung ngomong nek ora tak wujudke mesake kan gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau Anda menghitung secara sejarah metabolismenya, mekanismenya, dialektikanya, Anda akan melihat bahwa mulai 2017 akhir 2018 itu kita berada di perempatan jalan dan tabrak-tabrakan karu-karuan, dan kita pasti akan mencari jalan yang aman. Habis itu kita akan saling menyembuhkan, kita akan saling menolong, yang mati akan mati, yang bangkit akan bangkit, dan sekarang sudah bangkit generasi muda ini.
di surat Al-Maidah 54. Sudah, saya percaya sama Anda. Nanti Anda 20 tahun 2024 Anda sudah mulai bekerja untuk masyarakat secara lebih matang. Dan saya yakin akan ada kebangkitan dari Anda semua. Biar aku ben mancing kue sing kudu bangkit itu aku wis tuwa. Jadi memang menurut saya itu sebenarnya tantangan untuk bangkit, Mas. Waktunya tinggal itu. Kalau habis itu kamu belehar lagi, ya weh berkepanjangan lagi. Menurut saya tinggal itu waktunya, dari sekitar 7 tahun. Dan 7 tahun itu kita betul-betul balapan karo kahanan. Kita berperang lawan kahanan untuk menjadi lebih baik. Ini kita ambil keputusan, iki loh sing tenan, iki loh sing bener, iki loh sing presisi, iki loh sing tetesan, iki loh sing suci, iki loh sing sejati, dan seterusnya. Dan saya yakin Anda semua akan menemukan, karena saya sudah melihat di seluruh Indonesia anak-anak muda yang umur-umur milenium ini, yang disebut milenium ini bocah siji tenan ini. Anak-anak baru bener, perhatiannya beda, view-nya beda, cara berpikirnya beda, dan kerja kerasnya luar biasa anak sekarang. Gitu. Ini beliau mantu-mantu mudah-mudahan punya karyawan-karyawan yang umurnya segitu beda sama anak sebelumnya. Dan saya yakin mereka lah yang akan memimpin Indonesia di dalam kebangkitannya nanti untuk memimpin dunia. Dunia akan mandek ini, Mas. Saat dunia ini mandek, wis kapusan kabeh. Amerika kapusan, habis gelap terbitlah Trump. Ya toh, kurang piye wis kapusan kabeh. Dan kita sudah lebih dulu kapusan, berarti kita akan lebih dulu bangunnya. Dan saya mohon Anda menjadi manusia fajar hari, Anda menjadi matahari yang baru, Anda menjadi cakrawala yang baru yang akan membangkitkan betul seluruh dunia. Bukan Indonesia menang melawan dunia, Indonesia menolong dunia. Gitu ya, menurut ya, oke. Terakhir satu, ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Cak Nun, saya mohon tahu, selama ini saya dengar Kiai Kanjeng. Kalau di Jawa Tengah khususnya, Kiai itu sebutan seseorang. Nah sementara grup Cak Nun namanya Kiai Kanjeng, Kiainya itu siapa? Mohon tahu. Terima kasih. Oh ya, singkat kata ya, Kiai Kanjeng itu bukan grup tapi nama gamelan. Ini nama, jadi itu loh bedanya orang barat sama kita. Kita itu bukan orang yang ketinggalan dari barat, barat itu ketinggalan dari kita. Mereka belum mampu menghargai alam kok. Alam itu alat mereka, kalau kita sahabat kita. Betul enggak? Alam itu teman kita, bahkan saudara tua kita Pak Bupati. Lebih dulu alam daripada kita, diciptakan oleh Allah. Itu dulur tua. Dan kita menghormati, maka di Jawa keris jika jeneng Kiai, Kebo ning Solo kayak Kiai Selamat, ini Kiai Kanjeng, karena kita mengorangkan alam ini, gitu loh ya. Nah Kiai Kanjeng ini asal usulnya, saya dulu seperti Pak Bupati bilang, saya dulu kan sering melawan Pak Harto, sehingga dilarang sana kesini, terus saya gelut untuk urusan penggusuran Gedung Ombo. Terus saya nemenin, saya setiap bulan ngirimin beras sak truk monokai dengan ego sendiri kepada penduduk yang lari ke atas bukit di daerah Gedung Pring sama Melangi, desanya yang darurat itu. Nah tokohnya di masyarakat yang lari dari penggusuran ini namanya Pak Jenggot. Pak Jenggot itu kita panggil Pak Kanjeng. Maka saya kemudian di salah satu perjuangan saya membuat drama judulnya Pak Kanjeng. Drama Pak, nek drama kan udah ono musiknya. Nah Mas Nevi Budianto yang orang tua tadi itu, sing dadi wong tua mau ning janjane durung ya. Dari situ gitu. Dia yang bikin aransemen musik ini. Jadi ini gamelannya gamelan Jawa tapi Kiai Kanjeng. Jadi notasinya beda dengan Slendro Pelok. Maka gamelan ini bisa dipakai untuk Arab, Barat, Cina, semua bisa. Itu loh ceritanya. Nah jenenge gamelannya Pak Kanjeng. Dramanya judulnya Pak Kanjeng, musiknya akhirnya disebut Kiai Kanjeng. Jadi aku dudu aku kuwi jenenge gamelan kuwi. Dadi nek kowe ngundang Kiai Kanjeng tak kirim iku. Wong kuwi gamelan gitu ya Bapak ya. Gitu. Dan jane ya ora rasa didramatisir lah. Kiai iki wong saiki Kiai Sadrah kan juga Katolik. Kan gitu. Jadi Kiai itu bukan monopoli Islam. Wong Kiai asal usule mergo ora iso ndonga kuwi mau. Ada lagi asal usul Kiai itu kan, Kiai itu di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur tidak ada Kiai, yang ada Yai. Yai, jadi Mbah Hasim itu Yai Hasim, Mbah Yai Hasim, bukan Mbah Kiai Hasim. Di Jawa Timur Yai. Kalau di Jawa Tengah Ki Ageng.
pemanahan, ki gede, menoreh kan gitu, ki ya di sini. Nah, ketika ada mubalik dari Jawa Timur kan yai, begitu sampai dari Jawa Tengah kan ditakon kan kisanak saking pundi kan gitu, ki Hajar Dewantoro ki gitu kan. Begitu ono mubalik Jawa Timur nang Jawa Tengah kan diundang ki sapa iki? Kiai, ya akhirnya jadi kiai. Ku ya ngarang. Ya sakarepku ngono kok diributke ya toh. Sing penting kowe seneng gitu kan. Itu teman sekalian, bismillah, saya dengan sangat sedih menyatakan bahwa saya berhutang sama Kiai Kanjeng dengan Anda semua. Insya Allah tidak sampai tutup tahun ya Pak ya. Oktober nanti kita akan kesini lagi jam 1:30, 2 salamannya nanti jam 1:30. Malam hari ini saya itu berhutang karena saya harus segera ke Bogor. Saya minta maaf sekali. Aku kudu acara di Bogor isu, jadi kudu nututi sepur jam 12, jadi 11:30 saya harus pergi dari sini. Berarti saya akan berhutang kepada masyarakat Banyumas, sehingga permintaan Pak Bupati tadi pasti saya luluskan untuk datang ke sini. Nanti saya runding teknisnya segala macam sama sekretariat progres di Jogja yang juga malam hari ini hadir. Saya akan khususkan karena malam ini saya utang. Karena saya ini Pak Bupati, aku, bojoku, anak-anakku ini merencong gini. Jadi aku iki wis 2 minggu luwih ora ketemu bojoku, ora ketemu anakku sing loro. Sing siji ketemu ning Yogya tak kancani, aku ijen ning omah, anakku ning asrama. Mbak Via di Jakarta, anaknya 2 di asrama di Bogor. Besok saya harus ke anak saya di Bogor, Mbak Vianya ke Jogja. Ngancani anaknya sing siji menen ning Yogya. Jadi aku sesuk iku ora ketemu, wis 2 minggu ya ora ketemu, ora ono gunane aku rabi. Gitu. Jadi saya harus toleran juga. Saya mohon juga Anda semua memberi waktu saya untuk keluarga. Hanya cukup hari Sabtu sore sampai Minggu sore tok. Tapi saya akan datang ke sini, nanti kita cari waktu yang lapang. Asal sudah dikasih tahu gambarannya tanggal piro, nanti tanggal piro akan segera dicentang di Jogja, sehingga nanti kita bisa full di sini sakarepmu nanti jam piro, gitu ya. Satu. Nomor 2, Pak, semua pakaian hidup saya itu tidak saya pakai ya. Jadi pakaian itu maksudnya ini, nek kue menungso isi wudon yo dipakai, cek dodot iro ora kumitir bedaing. Artinya bojomu ki pakaianmu, penggaweanmu ki pakaianmu. Jadi misalnya Pak Husein berpakaian bupati kan gitu ya. Saya berpakaian opo penyair, seniman, ustadz segala macam, tak copot di kabeh, aku ora berpakaian opo-opo. Sehari-hari saya hidup biasa kaya kowe, antri yo kaya kowe, ning warung kaya kowe, medhomprong kaya kowe, aku ora gawe pakaian opo-opo. Karena saya juga tidak bisa apa-apa. Jadi nek ana udan teko kuwi mergo Gusti Allah mesake aku. Kae wis kadung donga mosok ora tak kabulke kan gitu kan. Akhirnya hujan datang bukan karena saya bisa mendatangkan hujan. Karena biasanya Pak acara kan sing njaluk sebul banyu akeh banget dan itu saya pasti tidak mampu. Pedoman kita jelas, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pak Bupati, kalau ada sesuatu yang krusial yang membutuhkan kekuatan ekstra dari manusia, Allah sudah memberi tawaran di beberapa surat, di beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi ada kekuatan ekstra yang ditawarkan Allah, namanya sultan. Sesuatu yang sifatnya kreatif, menembus langit, menembus bumi. Itu di surat Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi sultan itu tawaran Allah, nek cen kowe sregep, kowe serius atimu, kowe terus tenan karo rakyatmu, kowe iso mencapai sesuatu yang bupati lain ora iso. Itu namanya sultan. Ning kuwi berbanding lurus dengan keikhlasan dan cinta kita kepada rakyat kita. Maka saya selalu menyarankan nek ono masalah sing rada serius, tambahono la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Saya orang ngarang kui konsepnya Allah sendiri. Juga ada di surat Al-Zariyat, juga ada di surat An-Najm, ada macam-macam. Jadi Allah menawarkan kemungkinan kreatif seperti itu. Nah, itu yang kedua Bupati. Jadi saya wali ki ora cetha anu apa definisi. Dadi aku diarani wali ya monggo, ora diarani wali ya monggo, sak karep-karepmu cangkem-cangkemmu kono. Pokoke sing penting aku tresno karo kowe.
selama ini Allah sayang sama saya. Misalnya ngene iki udan, kowe ikhlas ora? Ikhlas. Udanan rapopo ora loro ora. Udan ki rahmat apa azab? Rahmat ngono. Jawabannya katakan rahmat. Begitu Anda menjawab rahmat, Allah tidak tega kepadamu, maka hujan diberhentikan. Paling 3 menit, 4 menit pol hujan berhenti. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah tidak tega kepada Anda semua. Kan gitu. Seperti malam hari ini ya Allah ora tega masuk ngumpul kayak ini masuk dihudani gitu. Nah dihudani langsung bengi. Coba Jawa ya angel ya Pak ya, dihudani maksudnya dihujani, nek begitu dari Jawa njur dihudani ditelanjangi, itu angel wong Jawa ini. Sama dengan tadi sore-sore kita makyan sebentar, rukun itu RW itu rukun warga, RT rukun tetangga, terus ada rukun Islam, dipikirnya rukun Islam itu sama seperti rukun, padahal enggak. Rukun Islam itu artinya bukan kerukunan, artinya itu komponen, unsur-unsur. Islam itu unsurnya 5, akad nikah syahadat, bar kuwe setia sholat, bar kuwe ikuti menahan diri poso, ya, bar kuwe saling memberi zakat, bar kuwe merayakan cintamu bersama-sama di malam hari ketika anakmu sudah tidur, engkau naik Bu Haji, ya toh. No, kira-kira ngono ya, ini kelima, unsur kelima. Anyar iki ya, anyar. Lagi aku ngene-ngene iki yo ming ora. Jadi saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak sekolah modern, saya tidak sekolah pesantren, saya diusir dari kantor 2,5 tahun. 2 tahun 3 bulan. Jadi aku duwe apa-apa, aku ra iso apa-apa. Aku iki mung tresno mung kuwi. Dan karena saya tresno, Allah tanggung jawab kepada saya. Maka karena saya menjalankan apa yang Dia perintahkan, maka Allah memberi fasilitas. Ada yang ilmu, ada yang kemudahan, ada yang kesehatan dan seterusnya. Saya dibikin sehat. Jam piro wae aku ora masalah. Aku ora loro, aku ora asam urat, aku ora kolesterol, aku ora macam-macam. Gitu ya. Aku pokoknya aku sedih nek kowe ora seneng. Mulai aku pengen kue ini sumberingah, aku seneng gitu loh. Dan ternyata orang nganggo biaya atau kue seneng nganggo biaya. Jadi aku ya duduk kiai, karena kiai itu Pak Bupati, kiai ini jane ya duduk kiai iki duduk. Kue meng mergo biyen ki ana wong jajar ngene iki dijaluk ndonga. Sing dituding ki ora iso ndonga, akhirnya ngomong kiai gitu. Kiai. Terus sijine kiai terus kabeh kiai akhirnya sing pojok dhewe kepeksa ndonga. Ya toh? Terus menyimpulkan oh sing ndonga kuwi kiai. Ngono asal usule. Iya karanganku ya toh, ning asline yen piye ya ora ngerti wong ngono kok doleki. Kowe rasa mencari kebenaran yang tidak perlu, misalnya Nabi Adam diudil pora. Kowe rasa kok doleki to? Ngopo lho kowe berdebat sing ora ngono kuwi ya? Kebenaran itu bukan Anda, kebenaran itu bekal tinggal neng pawon, metu neng warung ke kebaikan, kebijaksanaan dan kenyamanan. Kebenarannya jangan dikeluarkan. Nek perlu kowe aja ngerti nek wong aja ngerti nek kowe wong Islam, sing penting kelakuanmu apik, kowe penuh kasih sayang. Ngono lho.